Pasuruan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Letaknya sangat strategis karena berada dalam jalur wisata timur sehingga dilalui oleh para wisatawan yang hendak berkunjung ke Pulau Bali melalui kota Surabaya dengan menggunakan jalan darat. Kota Pasuruan yang terletak di tepi pantai utara Jawa Timur dikelilingi oleh berbagai objek wisata yang sangat menarik. Bahkan memiliki beberapa kesenian budaya dan beragam makanan khas dari Pasuruan yang berbeda dari daerah-daerah yang lainnya. Kota Pasuruan merupakan sebuah kota di Jawa Timur yang memiliki sejuta pesona dan panorama alam yang sangat menakjubkan dan masih banyak yang tersembunyi. Sehingga masih banyak orang yang belum mengetahui akan keindahan dan tempat-tempat wisata alam yang ada di Pasuruan yang dapat dikatakan keren. Berikut ini akan dibahas berbagai tempat wisata yang menarik dikunjungi oleh para wisatawan dan cocok dijadikan sebagai tempat untuk berlibur bersama keluarga. Antara lain tempat wisata yang pertama yaitu Masjid Cengho. Masjid ini bernama Masjid Cengho yang berada di daerah Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Keunikan Masjid Cengho terlihat dari gaya arsitekturnya yang cukup artistik, dibangun dengan memadukan unsur-unsur budaya Islam, budaya Jawa, dan Cina, sehingga menjadikan Masjid Cengho tampil menjadi arsitektur yang megah dan menyatu. Memang masjid ini banyak didominasi oleh unsur-unsur budaya Cina. Hal ini dapat terlihat dari sentuhan warna-warna terang seperti hijau, kuning, dan merah. Salah satu persamaan dari unsur Cina dan Jawa adalah pada atap joglonya dan juga pada ornamen-ornamen yang terlihat pada tepian atap. Adapun nilai-nilai yang terkandung untuk masyarakat setempat yaitu nilai-nilai keislaman. Masjid Cengho ini sebagai tempat pusat dakwah. Tempat wisata yang kedua yaitu Candi Jawi. Candi Jawi yang nama aslinya yaitu Jajawa. Candi ini merupakan peninggalan bersejarah Hindu-Buddha Kerajaan Singosari yang terletak di kaki Gunung Wulirang, tepatnya Desa Candi Ates, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Candi Jawi ini banyak dikira sebagai tempat pemujaan atau tempat peribadatan Buddha dan tempat penyimpanan abu dari Raja terakhir Singosari yaitu Kertanegara. Bagian yang menarik dari Candi Jawi yaitu puncak mahkotanya. Keunikannya terletak pada bahan batu yang terdiri dari dua jenis. Bagian bawah terdiri dari batu hitam, sedangkan bagian atas batu putih. Sehingga timbul dugaan bahwa Candi Jawi dibangun dalam dua periode yang berbeda teknik bangunan. Tempat wisata yang ketiga yaitu air terjun Kakek Bodo. Air terjun Kakek Bodo ini memiliki tinggi 40 meter yang terletak di lereng Gunung Arjuna dan menjadi salah satu tempat favorit bagi para wisatawan. Lokasinya di Jalan Taman Wisata nomor 541 Prigen, Pasuruan. Terlepas dari eksotisme air terjun, ternyata air terjun ini memiliki kisah yang cukup melegenda. Dikisahkan bahwa dahulu ada seorang kakek yang mengabdikan hidupnya ke salah satu keluarga Belanda yang kaya raya. Namun, kakek itu memutuskan untuk bertapa di bawah air terjun, sehingga mantan majikan atau keluarga Belanda tersebut mengatakan sebagai Kakek Bodo. Tempat wisata yang keempat yaitu Taman Candrawilwatikta. Taman ini dikenal sebagai taman budaya dengan pagelaran sendera tarinya dan kawasan Taman Candrawilwatikta ini berbentuk seperti suatu lambang atau ikon. Biasanya diadakan festival tari Ramayana se-Asia. Dan panggung sendera tari ini adalah panggung alami terbesar di Indonesia dengan latar belakang gunung yang sangat menawan serta simetris sekali dengan dua gapura yang terdapat pada latar belakang panggung. Adapun nilai-nilai yang terkandung untuk masyarakat setempat dalam memanfaatkan wisata ini yaitu adanya nilai sejarah yang diwariskan oleh para leluhur. Selain itu,
Taman Cendrawasih ini terdapat banyak peninggalan sejarah yang beragam suku dan agama di Indonesia. Keberagaman suku dan agama yang berbeda membuat hidup rukun secara berdampingan. Tempat wisata yang kelima yaitu air terjun Putuk Truno. Air terjun ini berlokasi di Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Memiliki ketinggian mencapai 45 meter. Debit air yang dicurahkan air terjun ini terbilang cukup deras sehingga terlihat sangat mempesona. Ditambah lagi dengan adanya bebatuan dan hijaunya pepohonan yang membuat air terjun ini semakin eksotis. Selain terkenal akan keindahan panorama alam yang disuguhkan, air terjun ini juga terkenal akan airnya yang segar dan sangat jernih. Tempat wisata yang keenam yaitu Candi Gunung Gangsir. Candi Gunung Gangsir adalah salah satu tempat wisata yang berada di Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Candi ini dibangun pada saat pemerintahan Raja Airlangga sekitar abad ke-11 Masehi. Pembangunan candi ini menggunakan bahan batu bata, bukanlah batu andesit. Kata gangsir berarti menggali lubang di bawah permukaan tanah. Nama gangsir ini muncul ketika pada suatu saat ada seseorang yang berusaha menggangsir gunung ini untuk mencuri benda-benda yang berharga di dalam bangunan candi. Adapun nilai-nilai yang terkandung untuk masyarakat setempat dalam memanfaatkan wisata ini yaitu nilai sejarahnya. Tempat wisata yang ketujuh yaitu air terjun Grojogan Limo. Nama Grojogan Limo diberikan oleh warga karena memiliki titik air terjun sebanyak 5. Lokasi air terjun Grojogan Limo berada di Dusun Kerikilan, Desa Ngembe, Beji, Pasuruan. Memang keberadaan air terjun Grojogan Limo ini membuat warga sangat terheran-heran karena dari segi lokasi Beji, Pasuruan bukan daerah pegunungan atau daratan tinggi, tetapi mempunyai air terjun Grojogan Limo yang cukup indah. Kita hidup di negara yang kaya akan keberagaman budayanya dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah pastilah memiliki kebudayaan mereka sendiri yang menjadi ikon atau ciri khas dari daerah tersebut. Tak terkecuali dengan daerah Pasuruan yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di kawasan Jawa Timur. Berikut ini akan dibahas terkait kesenian budaya yang menjadi ciri khas utama kota Pasuruan dan tidak dimiliki daerah lain seperti seni batik khas Pasuruan. Pasuruan memiliki potensi alam yang sangat indah sehingga banyak dijadikan inspirasi dalam pembuatan motif batik khas Pasuruan yang bercorak kembang sirih dan burung kepodangnya. Ciri khas kesenian budaya yang kedua dari kota Pasuruan yaitu seni musik Hadrah Al-Banjari. Hadrah Al-Banjari merupakan seni membaca sholawat dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW dengan diiringi alat musik terbang atau rebana yang dipukul menggunakan tangan dengan pukulan variatif sehingga menghasilkan irama musik yang syahdu. Selain itu, kesenian ini merupakan suatu seni yang bernafaskan Islam. Disebut Al-Banjari karena alat terbang serta aturan memukul terbangnya berasal dari Banjarmasin. Ciri khas kesenian budaya yang ketiga dari kota Pasuruan yaitu tradisi praonan. Tradisi ini biasanya diadakan pada hari raya ke-7
atau akrab kita sebut dengan Hari Raya Ketupat. Selain itu, tradisi ini sangat menyenangkan karena kita akan diajak untuk berlayar di sekitaran penangkapan ikan di daerah Laut Pasuruan. Keistimewaan dari tradisi ini yaitu disuguhkan dengan adanya hiu tutul yang berada di sekitar 6-7 mil dari pelabuhan Pasuruan. Masyarakat dari berbagai daerah di Pasuruan selalu memadati kawasan pelabuhan dan warga masyarakat di sekitarnya sangat antusias dalam mengikuti tradisi yang diadakan ini. Dengan menyewa perahu motor yang ada di pelabuhan, ciri khas kesenian budaya yang ketiga dari Kota Pasuruan yaitu kesenian jaranan Turonggo Seto Kinasi. Kesenian ini adalah salah satu pagelaran tari jaranan yang berasal dari Perigen Pandaan, Jawa Timur. Tari jaranan ini banyak diikuti oleh personil laki-laki. Ada juga perempuan yang menjadi sinden untuk mengiringi lagu pada saat pagelaran dimulai serta menggunakan musik tradisional seperti gendingan, gendang, gong, suling, dan alat tradisional lainnya. Tari jaranan ini banyak menggunakan tenaga dalam. Personilnya menggunakan pakaian serba hitam. Tarian yang dipersembahkan oleh Turonggo Seto Kinasi bukan hanya tarian jaranan, ada juga tarian bantengan. Menjelajah di Kota Pasuruan selain memiliki berbagai tempat wisata yang sangat menarik dan beragam kesenian budaya yang ada di kota ini, rasanya kurang lengkap jika tidak mencicipi makanan khasnya. Berikut ini akan dibahas terkait makanan yang menjadi ciri khas utama dari Kota Pasuruan. Yang pertama yaitu kelepon. Kelepon adalah jajanan khas Pasuruan khususnya di daerah Gempol. Kelepon ini terbuat dari tepung beras ketan yang kemudian dibentuk menjadi bulatan kecil dan diisi dengan gula merah. Ciri khas kedua makanan khas dari Kota Pasuruan yaitu cenil. Cenil merupakan kuliner yang terbuat dari tepung tapioka. Biasanya bentuknya bulat-bulat hingga memanjang dan berwarna-warni sehingga terlihat menarik. Cenil direbus ke dalam air mendidih dan disajikan dengan taburan kelapa parut di atasnya. Ciri khas ketiga terkait makanan khas dari Kota Pasuruan yaitu kupang keraton. Kupang keraton ini terdiri dari kupang dan lontong, terbuat dari kerang yang dicampur dengan bawang putih, petis, jeruk nipis, irisan lento, dan lontong. Ada juga tambahan sate kerang dan cabai rawit sebagai pelengkap. Rasanya tidak perlu diragukan lagi karena rasa manis dan asin berpadu lezat dengan kelembutan kupang rebus. Sementara potongan lontong dan bumbu racikan semakin menambah kelezatan kuliner ini. Sensasi gurih juga melekat lezat pada bumbu campuran kupang lontong ini. Tidak heran begitu banyak penggemar rela mengantri untuk dapat mencicipi kupang lontong ini. Kupang keraton ini bisa ditemukan di sepanjang Jalan IR Juanda. Ciri khas keempat terkait makanan khas dari Kota Pasuruan yaitu bipang jangkar. Bipang jangkar merupakan jenis panganan kering yang sudah diproduksi sejak tahun 1949 silam. Ciri khas kelima terkait makanan khas dari Kota Pasuruan yaitu lontong balap. Lontong balap khas Kota Pasuruan ini berkuah kuning yang terbuat dari tauge dengan bumbu kunyit, daun jeruk purut, dan bawang putih. Itulah beberapa tempat wisata
budaya, dan makanan yang menjadi ciri khas dari Kota Pasuruan. Ojo lali yo rek, mampir nang Kota Pasuruan.